Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala habibina nabiyina Muhammadin abdi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali bersua dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan jilid 2. Tema utamanya adalah kemanusiaan dan keimanan. Jadi tujuan yang diharapkan nanti dari perkuliahan kita ini, sebagaimana sudah kami sampaikan di hari-hari yang lalu, membentuk sarjana muslim yang taat dan benar dalam beribadah, unggul dalam bermuamalah, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sholat. Apa hakikat sholat itu, mengapa Allah mewajibkan sholat, tujuan dan fungsi sholat itu apa, akhlak dalam sholat, hikmah sholat, makna spiritual sholat, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ini memang perihal sholat ini adalah hal yang luar biasa teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan tolak ukur keislaman seseorang, keimanan seseorang itu terletak pada sholatnya. Siapa orang yang enggak pernah sholat, bisa dikatakan dia itu enggak Islam, gitu. Secara kasarnya, secara gampangannya. Tapi ya kita jangan sampai kemudian gampang-gampang menuduh orang Islam atau orang ghairu Islam gara-gara enggak sholat. Karena apa? Karena siapapun orangnya yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu berarti dia punya keimanan kepada Allah. Kalau kemudian dalam prakteknya dia enggan sholat, jarang sholat, ya sudahlah. Hanya Allah yang tahu hakikat seseorang itu Islam sesungguhnya ataukah tidak, gitu ya. Sholat ini secara bahasa pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa atau ungkapan. Sedangkan secara istilah, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram, serta diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi ketentuan kaifiyah sholat itu semata-mata dari Allah lewat lisan nabinya, lewat perbuatan nabinya. Bahkan kita tentu masih ingat sholat umat Muhammad yang 5 waktu itu diperoleh dengan cara Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, menghadap Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kan luar biasa, saudara sekalian ya. Sangat istimewanya sholat itu. Makanya langsung Allah yang memanggil Nabi Muhammad untuk menerima ibadah sholat, untuk menyampaikan ibadah sholat. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bolak-balik menghadap Allah karena dia ketemu Nabi Musa. Saat kala itu beliau bertemu Nabi Musa dan ditanya, perintah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu? Sholat berapa kali? 50 kali. Kembalilah
umatmu itu kecil-kecil, tidak akan mampu, begitu kata Nabi Musa. Nabi Muhammad kemudian kembali lagi, minta kortingan kalau dalam bahasa kita itu. Sampai bolak-balik, finishnya Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 kali. 5 kali itu pun menurut Nabi Musa masih berat itu. Tapi Nabi Muhammad sudah malu untuk mencari kortingan di hadapan Allah itu. Maka 55 kali itulah yang diwajibkan kepada kita, saudara sekalian ya. Tapi di mata Allah, sholat yang 5 kali itu, di mata Allah tetap 50 kali pahalanya di sisi Allah. Lebih-lebih kalau kemudian kita dalam melaksanakan sholat itu ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, teman-teman ya. Jadi dalam sholat itu ada sholat wajib yang 5 kali itu, juga ada sholat-sholat yang sunnah. Nah ini. Keutamaan sholat, apa saja keutamaan sholat? Ini ada hadis-hadis yang meriwayatkan, yang diriwayatkan. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Nabi Muhammad kemudian menegaskan, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa. Ini. Jadi umat Islam itu berarti umat yang suci. Karena apa? Dosanya sudah dihapus oleh Allah karena dia melaksanakan sholat yang 5 kali sehari semalam. Berikutnya ada hadis yang lain menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua. Jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad fisabilillah. Jadi sholat pada waktunya adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah, lebih afdal dari jihad fisabilillah. Bahaya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, di antaranya ini teman-teman ya. Surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai 43. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah ini. Jadi mengerjakan sholat adalah perintah Allah yang sangat utama sekali. Ini tadi teman-teman sekalian, keutamaan-keutamaan sholat dan bahayanya jika kita ini tidak mengerjakan sholat. Sholat fardu, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sholat fardu itu ada 5, sholat wajib, wajib ain, wajib yang harus dilakukan oleh tiap-tiap individu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang pertama waktu duhur,
Waktu duhur ini disepakati para ulama dari hadis Nabi ini sebenarnya. Para ulama menyimpulkan dari hadis Nabi, teman-teman sekalian ya. Waktu duhur itu waktunya dari tergelincarnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Maksudnya matahari itu kan di tengah, beredar di angkasa ya. Kalau kemudian sudah agak miring ke arahnya, agak miring ke barat dikit, itu sudah masuk duhur. Terus masuk duhur sampai jika ada bayangan sudah sama antara benda dengan bayangannya, tingginya, itu waktu duhur sudah habis. Dan masuk waktu asar. Waktu asar dari saat bayangan semua benda sama panjangnya dengan aslinya hingga terbenamnya matahari. Nah ini. Jadi sampai matahari terbenam itu waktu sholat asar. Jika matahari sudah terbenam, maka sudah masuk maghrib. Waktu maghrib ini sampai berlangsung sampai mega merah di angkasa itu hilang. Jadi kalau setelah maghrib kita lihat ke angkasa, di sana ada mega-mega merah. Mega-mega merah ini merupakan pantulan cahaya matahari. Jika mega-mega merah ini sudah hilang, itu masuk waktu isya. Jadi waktu masuk isya. Nah, waktu isya, hilangnya waktu isya ini adalah hilangnya mega-mega merah atau syafaq di ufuk barat sampai masuk waktu subuh. Tapi ada ulama yang menyatakan waktu isya itu berlangsung sampai pertengahan malam. Pertengahan malam. Jadi sampai tengah-tengah malam. Nah, berikutnya waktu subuh. Subuh berlangsung dari terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq itu fajar yang kelihatan di arah timur, yaitu cahaya merah, bukan cahaya merah, warna merah akibat pantulan sinar matahari dari ufuk timur yang menyebar, gitu teman-teman ya, menyebar merata dari utara ke selatan, merata merahnya itu, sampai terbitnya matahari. Jadi terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari itu waktu subuh. Nah, bagaimana kalau kemudian suatu saat kita ini belum sholat, padahal waktu sholat sudah habis, teman-teman sekalian. Bagaimana? Apakah bisa kita laksanakan sholat? Dan kapan melaksanakannya itu? Dalam kondisi darurat seperti itu, kita belum sholat sementara waktu sholat sudah tidak ada, ya kita sholat seketika itu. Kapan kita ingat itu, nang sholat, segera sholat. Kapan kita bangun, misalnya kita bangun di waktu subuh, ternyata kita bangun matahari sudah terbit gitu ya, karena ini kewajiban, maka seketika itu juga harus segera dilaksanakan sholat. Teman-teman sekalian, ada itu kalau sholat wajib, jadi sholat wajib itu dilaksanakan berdasarkan waktunya, tapi jika kita lupa tidak melaksanakan pada waktunya, kita diwajibkan melaksanakan kapanpun kita ingat, kapanpun kita ada kesempatan. Itu sholat wajib. Untuk sholat sunnah, teman-teman sekalian, ini ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Jadi ada hadis yang menyatakan seperti ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bagian pinggir matahari sudah terbit, maka tinggalkanlah sholat hingga matahari meninggi, dan apabila
bagian pinggir matahari sudah tenggelam, maka tinggalkanlah sholat hingga terbenam, dan jangan melakukan sholat kalian ketika matahari terbit dan ketika terbenam, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Ini dalam urusan sholat sunnah, teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita sudah sholat subuh, matahari menjelang terbit itu kita tidak boleh sholat sunnah. Demikian juga kalau sudah sholat asar sampai matahari terbenam, kita tidak boleh sholat sunnah. Teman-teman sekalian, bagaimana cara kita melaksanakan sholat? Ini syarat wajib sholat. Syarat sholat. 1. Beragama Islam. 2. Sudah balik dan berakal. Jadi sudah balik ini berarti wajib sholat. Bagaimana kalau anak kecil sholat? Ya bagus. Itu latihan itu. Bagus latihan. Untuk membiasakan anak kecil yang belum balik untuk bisa sholat. Walaupun sholatnya kadang-kala main-main, ya namanya anak kecil ya mau sholat diikut kita itu aja sudah bagus itu. Untuk membiasakan. Yang ketiga, suci dari hadas. Hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Jadi sudah masuk waktu. Itu wajib. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Kiblat itu, kiblat umat Islam itu Ka'bah, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau orangnya sekeliling Ka'bah ya dia itu harus menghadap ke Ka'bah. Kalau ada di luar Masjidil Haram ya dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Karena mungkin tertutup oleh tembok-tembok atau bangunan sekelilingnya, teman-teman ya. Kalau kita yang ada di Indonesia ini ya intinya ke arah Ka'bah. Ka'bah di Masjidil Haram sana. Nah, karena kita ini di Indonesia ini berarti kiblat kita itu arah barat kira-kira 27 derajat ke utara dari arah barat. Jadi agak menceng, jadi bukan arah ke barat lurus teman-teman ya, tapi arah agak ke utara sedikit, sekitar 27 derajat. Yang kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah, ini ada bagian-bagian sholat yang termasuk rukun dan sunnah. Rukun-rukun sholat. 1, niat. Niat itu kerentek dalam hati atau kehendak hati untuk melaksanakan sebuah ibadah. Para ulama sepakat niat itu sebagai rukun sebuah ibadah, teman-teman sekalian ya. Tapi yang berbeda pendapat itu bagaimananya, bagaimana berniat itu. Nah, ini. Maka kalau kita berbeda dalam urusan niat, ya sudah lana a'maluna walakum a'malukum. Cuma bagaimananya saja. Insya Allah kalau hati kita sudah punya kehendak kerentek untuk melaksanakan sebuah ibadah, insya Allah diterima oleh Allah. Pada prinsipnya niat itu kan dalam hati. Jadi kalau teman-teman sekalian menjumpai lafaz-lafaz niat itu, lafaznya itu bukan dari Nabi itu, tapi itu adalah bahasa Arab yang dikarang oleh para ulama. Nabi sendiri tidak ada lafaz khusus tentang niat dari Nabi, itu tidak ada. Makanya ya teman-teman yang lebih mantap dengan niat dilafalkan, ya monggo sana. Kita sendiri itu lebih cukup dengan niat dalam hati saja, cukup dengan bismillah. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu ketika sholat fardu. Jadi berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya bisa berbaring, duduk, atau kemudian
kemudian kedip-kedip saja bisa. Bagaimana kalau berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, kedip-kedip tidak bisa, ya sudah dibawa disolati saja ya. Yang ketiga, rukun sholat, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumak nina. Lah ini ada. Tumak nina. Yang keenam, iktidal dengan tumak nina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina. 8, duduk antara 2 sujud dengan tumak nina. Duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. Membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama. Yang 13, tertib. Tentang tumak nina ini teman-teman ya. Ada sebuah riwayat, saya pernah baca ini, sebuah hadis. Jadi suatu ketika Rasulullah bersama sahabatnya itu ada di sebuah forum gitu. Kemudian ada sahabat yang datang kemudian sholat, kemudian selesai sholat itu menghadap Rasulullah. Rasulullah merintahkan sahabat itu, sholatlah kembali karena kamu belum sholat. Sholat yang kedua menghadap lagi, sholatlah kembali kamu belum sholat. Yang ketiga dan seterusnya sampai ketiga kali. Sampai sahabat ini menyerah, teman-teman sekalian ya. Menyerah, wahai Rasulullah, saya sudah tidak bisa sholat sebagaimana yang engkau kehendaki. Kemudian beliau Rasulullah menerangkan dengan hadisnya itu bahwa intinya adalah hendaklah sholat dengan tumak nina, gitu ya. Jadi tumak nina ini kondisi tenang, rukuk yo tenang, ada tenangnya, sujud yo ada tenangnya, gitu. Jadi nggak cukup jundal-jundil kayak ayam makan menutuli makanan gitu, tidak seperti itu. Jadi ada tumak ninanya. Nah itu termasuk rukun sholat. Ini keterangannya tentang rukun-rukun sholat tadi teman-teman ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu. Sesungguhnya setiap amal adalah tergantung pada niatnya. Ini hadis yang terkenal sebagai hadis Umar bin Khattab ini teman-teman sekalian. 2, berdiri bagi yang mampu saat mengerjakan sholat wajib. Nabi SAW bersabda, sholatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu kerjakan dalam keadaan duduk, jika tidak mampu lagi maka kerjakan dengan tidur menyamping. Yang ketiga, takbiratul ihram. Jika engkau hendak sholat, bertakbirlah. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nabi SAW bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ulama sepakat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Yang berbeda itu biasanya cuma ini teman-teman ya. Bismillah itu termasuk bagian Al-Fatihah apa tidak gitu ya. Tentang hal ini ya kita lihat hadis Nabi. Pernah Nabi Muhammad itu sholat tanpa membaca Bismillahnya tidak keras. Itu didengar oleh ada sahabat yang mendengar sehingga kemudian sampaikan ke kita. Tapi pernah juga Nabi Muhammad membaca Al-Fatihah disertai dengan Bismillah yang keras. Jadi yang betul yang mana ya? Yang betul ya Al-Fatihah Bismillah itu boleh dibaca tidak keras. Tapi ya dibaca keras pun enggak apa-apa ya. Jadi hal kayak gitu tuh enggak usah terlalu banyak diperdebatkan karena itu adalah ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Lagian ya cuma bacaan bismillah gitu saja kan. Jadi kalau ada saudara kita yang baca bismillahnya enggak keras ya kita yakini itu sudah baca bismillah tadi.
Rukun salat berikutnya tumak nina. Rukuk cara tumak nina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada orang yang jelek salatnya, beliau bersabda, salat tidaklah sempurna sampai salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudu, kemudian bertakbir lalu melakukan rukuk dengan meletakkan telapak tangan di lutut sampai persendian yang ada dalam keadaan tumak nina dan tenang. Nah ini. Jadi tumak nina itu disertai dengan tenang. Kondisi rukuk ya sampai sempurna rukuknya, sampai ada tenangnya gitu ya. Hadis riwayat dari nomor 1329. Berdiri tegak setelah rukuk secara tumak nina. Iktidal ini teman-teman ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang yang jelek salatnya, kemudian tegakkanlah badan iktidal dan tumak nina. Sujud 2 kali secara tumak nina. Berikan firman Allah, hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi sujud sampai tumak nina. Rukun salat. Ini rukun-rukun salat, teman-teman ya. Duduk di antara dua sujud secara tumak nina. Duduk tasyahud akhir secara tumak nina. Membaca tasyahud akhir. Tahu teman-teman sudah, saya yakin sudah tahu tasyahud, bacaan tasyahud ya. At-tahiyyatu lillah. Atau boleh juga at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bahkan ada model tahiyat itu ada sampai 5 teman-teman. Jadi macam-macam. Sunah-sunah sholat. Membaca iftitah, Allahumma ba'id, boleh. Atau membaca kabiro juga boleh. Kabiro walhamdulillahi katsira. Atau juga boleh membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Intinya doa sholat itu banyak dari Nabi, teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman tahu itu, dan doa sholat enggak cuma satu, yang penting dia dari Nabi. Bagaimana cara sholat? Nah ini sebenarnya di YouTube itu sudah banyak ini. Sudah. Niat. Nah ini lagi-lagi niat ini ikhtilaful ulama teman-teman ya. Kalau menurut saya niat ini dalam hati. Niat cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafalkan. Karena melafalkan niat tidak ada contohnya dari Rasulullah dan termasuk dalam perbuatan yang itu. Intinya harus kita ketahui bahwa lafaz-lafaz niat itu redaksinya dari para ulama. Jadi mari kita yakini itu. Bahkan sebagian teman-teman yang keras itu kemudian mengatakan bid'ah itu. Niat dengan keras itu, dilafalkan itu bid'ah itu. Karena Nabi tidak mencontohkan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada isunya. Yang sebenarnya perkataan adalah perkataan Nabi Muhammad. Ini kalau kita membahas niat lagi ini berat nanti, lama nanti teman-teman ya. Ya kita yakini saja teman-teman yang niatnya dengan dijaharkan ya itu keyakinanmu. Kami sendiri meyakini niat adalah tidak dijaharkan, tapi dalam hati.
Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dilakukan untuk memulai sholat, dilakukan dengan membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Yang tiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri atau tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dan arah pandangan tertuju pada tempat sujud. Sedekap. Ini teman-teman ya. Yang keempat, membaca iftitah. Ini saya yakin teman-teman sudah tahu macam-macam iftitah juga. Berikutnya setelah iftitah, baik itu Allahumma ba'id maupun kabira maupun ini wajahtu, kemudian membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu dimulai dengan a'udzu teman-teman ya. Baca a'udzu. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini cukup di rakaat pertama. Berikutnya mengucapkan amin bagi makmum. Jika di sholatnya itu sholat jahriyah, sholat di waktu malam. Bahkan ini disebutkan Nabi Muhammad baca amin itu dengan suara keras. Setelah baca Al-Fatihah, Rasulullah mengucapkan amin dengan suara keras pada sholat jahriyah, diikuti oleh makmum hingga masjid menggema. Jadi keras sekali. Tapi teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian saat sholat itu dibuat main-main. Ya memang ada anak-anak kecil yang belum paham itu kemudian aminnya itu dibuat main-main itu ya. Itu merusak suasana memang. Tapi disyukuri saja ada anak yang model kayak gitu itu pasti nanti terkenang-kenang dengan peristiwanya itu. Toh anak kecil itu baru latihan. Jangan sampai dimarahi atau dikeplak sehingga kemudian anak kecilnya ini lari tidak mau lagi ke masjid. Ya, yang sabarlah, anak kecil itu sukanya main-main itu. Ya diterangkan saja. Berikutnya membaca surat yang pendek. Nah, untuk membaca surat ini, teman-teman sekalian, terutama kita yang jadi makmum, jadi imam, itu harus tahu kondisi. Tahu kondisi. Jangan sampai kita jadi imam, kemudian kita membaca surat-surat yang panjang-panjang sekali. Kita ini tidak tahu kondisi makmum kita itu. Mungkin ada di antara mereka yang punya hajat, sehingga harus terburu-buru, atau ada yang punya sesuatu yang harus segera dilakukan. Ya kalau jadi imam ya tahu dirilah, gitu ya. Jadi sewajarnya saja, enggak terlalu pendek juga enggak terlalu panjang. Lihat situasi dan kondisinya. Beda halnya kalau kemudian kita sholat sendiri, silakan baca sekendak hati wong sholat sendiri. Atau sudah sepakat dengan makmumnya bahwa sholat itu nanti akan dibacai ayat-ayat Al-Quran yang panjang, monggo. Sehingga ada makmum yang punya hajat itu tidak ikut sholat. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya jangan sampai kita ini membuat fitnah gara-gara kita salah dalam bersikap di lingkungan yang salah. Melakukan rukuk. Nah, rukuk insya Allah sudah tahu teman-teman ya. Diawali dengan takbir yang sama seperti takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Jadi ini harus diperhatikan ini. Allahu Akbar, takbir yang sempurna itu Allahu Akbar. Di masyarakat saya pernah dengar itu ada orang baca takbir itu cuma Allah, Allah, Allah gitu ya. Saya belum tahu ini dasarnya apa kok sholat kok baca takbirnya kok nggak sampai ada akbarnya ini bagaimana ini.
Yang saya tahu kalau takbir ya Allahu Akbar, wong namanya saja takbir. Makanya kalau kita sholat ya yang sempurnalah Allahu Akbar. Rasulullah membungkukkan punggungnya dengan meratakannya, kepalanya juga rata dengan punggung, tidak mendongak, tidak juga terlalu menunduk. Kemudian Rasulullah memantapkan telapak kedua tangannya pada kedua lututnya dengan bertumpu pada keduanya, sedangkan jari jemarinya dibentangkan, tidak dikepalkan. Jadi gini, kita memegang lutut, tempurung lutut. Rasulullah juga terkadang melamakan rukuknya. Yang 11 melakukan iktidal, mengangkat kepala dari rukuk sambil mengangkat tangan sama seperti saat melakukan takbiratul ihram, tetapi yang dibaca saat itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Doa setelah iktidal ini ketika ada imam baca Sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Begitu boleh. Juga boleh juga diteruskan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini doa yang ini itu dilafalkan oleh seorang sahabat yang kemudian Rasulullah sempat bertanya, mana sahabat yang tadi melafalkan doa itu, karena doanya jadi rebutan para malaikat, gitu ya. Jadi kita melafalkan doa ini pun disetujui oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melarang, karena doanya bagus, bahkan menjadi rebutan para malaikat. Ada lagi doa yang lain, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'im ba'du ahlas sana wal majdu ahaqqu ma qalal abdu. Nah, gitu dan seterusnya. Berikutnya turun sujud, membaca takbir Allahu Akbar lalu sujud. Nah, saat turun sujud ini kita tidak usah ngangkat tangan ini. Jangan sampai saat turun sujud ini kita ngangkat tangan, karena itu tidak ada riwayat dari Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi langsung saja Allahu Akbar langsung sujud. Apabila turun sujud, Rasulullah mendahulukan lututnya sebelum kedua tangannya. Ini ada hadis sebenarnya teman-teman sekalian yang membuat kita agak bingung ini. Hadis tentang menderumnya onta itu loh. Jangan sampai kita ini sujud itu menyerupai binatang. Turun sujud menyerupai binatang, binatang itu mendahulukan dengkulnya, kemudian baru sujud. Tapi hadis ini ya butuh pendalaman lagi teman-teman ya. Nah, saat sujud ini ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sujud. Kita sujud oleh 7 anggota badan. Nah, di antaranya adalah wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung jari kaki, lalu dahi dan hidungnya ke tempat sujud. Nah ini, hal ini penting ialah tidak boleh meletakkan bagian siku sejajar dengan tempat sujud. Artinya apa? Siku harus diangkat, jangan sampai menempel ke tempat sujud, karena itu nanti menyerupai hewan yang sedang menderum. Duduk di antara 2 sujud. Mengangkat kepala selaya takbir, lalu duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk dengan iftirash, yakni membentangkan kaki yang kiri dan beliau duduk di atasnya, sementara telapak kaki kanan beliau ditegakkan. Ini kalau nggak terbiasa memang terasa sakit teman-teman ya,
terutama menegakkan kaki yang kanan ini. Terkadang Nabi duduk ikok, yaitu kedua kaki ditegakkan, lalu beliau duduk di atas kedua kakinya tersebut, lalu sujud lagi. Ini yang duduk ikok ini belum pernah dengar saya hadisnya ini, nanti dicari. Jadi yang saya tahu baru duduk ketika tasyahud awal ini ya, atau duduk di antara dua sujud ini ya, duduk iftirosh ini. Bangkit dari sujud. Bangun dari sujud, kedua seraya bertakbir sambil bertepuk pada kedua tangan. Kemudian melaksanakan rakaat kedua seperti rakaat pertama, tapi tidak dengan takbiratul ihram dan doa iftitah. Nah, sebelum bangkit ini kita dianjurkan untuk duduk tenang dulu, teman-teman ya. Allahu Akbar dari sujud gitu, duduk sebentar, terus proses berdiri itu. Jadi ada fase duduk sebentar. Duduk tasyahud awal. Nah, langkah-langkah tadi itu terus seperti itu 2 kali berarti. Kemudian jika sudah rakaat kedua, setelah sujud rakaat kedua itu ada duduk tasyahud awal. Setelah duduk 2 rakaat kedua terdapat duduk tasyahud awal, yakni duduk layaknya duduk di antara 2 sujud. Yang berbeda ialah bacaannya dan terdapat gerakan dengan isyarat jari telunjuk tangan kanan. Nah, insya Allah tadi sudah lengkap gerakan-gerakannya teman-teman ya. Yang berikutnya tasyahud akhir, ini mirip ini. Tasyahud akhir nanti duduknya duduk tawarruk, yaitu kita duduk di lantai atau duduk di tempat sujud itu, bukan duduk di atas kaki. Jadi kaki kita masuk ke lubang di bawah dengkul itu. Duduk tawarruk seperti yang contohkan Rasulullah, yakni menempelkan bagian belakang paha atas sebelah kiri dan mengeluarkan bagian telapak kaki bagian kiri ke arah kanan sembari telapak kaki kanan ditegakkan. Nah ini. Salat wajib. Nah itu tadi tentang sholat-sholat teman-teman ya. Mengingat waktunya sudah mau maghrib ini teman-teman ya. Jadi kita cukupkan dulu pertemuan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.